Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang berbahagia, Ayumi Sakinah Asa Putri yang akan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pemuda yang bernama Muhammad Rifki bin Samuel. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kalian. Ada satu fenomena yang sungguh menyedihkan, ya. Tingkat pernikahan menurun dan tingkat perceraian semakin tinggi. Di DKI Jakarta ini tahun 2022 ada 47.000 pernikahan. Di 2023 turun menjadi 43.000. Dan di tahun 2024 menjadi 40.000 pernikahan. Yang memprihatinkan, perceraian di tahun 2024 12.000 lebih. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah ketika mereka menikah seperti yang kita lihat hari ini, mereka mengundang orang banyak untuk menyaksikan pernikahan itu. Mereka mendapatkan doa yang berulang-ulang dari jamaah yang hadir. Dikatakan barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Bukankah yang mereka inginkan adalah sakinah, mawaddah dan rahmah? Tapi kenapa ada 12.000 yang bercerai? Ya, disebutkan di sana dikarenakan konflik yang tidak berhenti, masalah ekonomi dan masalah perselingkuhan yang terus terjadi. Ana menyampaikan ini agar Rifki bermuhasabah. Kenapa engkau menikah? Kenapa hari ini engkau membawa keluargamu jauh-jauh dari Sulawesi untuk datang ke Jakarta ini? Untuk melaksanakan pernikahan yang nggak tahu akan berapa lama engkau menikah dengan Ayumi. Tapi harapanku engkau menikah dengan Ayumi sampai mati. Maka ada hal yang perlu engkau ingat. Tujuan menikah itu sendiri. Tujuan menikah itu tidak jauh-jauh dari tujuan diciptakannya kita di muka bumi. Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melihat betapa indahnya hotel ini, jamaah. Dikelilingi oleh hotel-hotel yang mewah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan. Yang orang senang melihatnya. Bahkan dia ingin memilikinya. Tapi tujuannya, kata Allah, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling banyak hartanya, gelarnya, tidak. Lalu Allah mengatakan, semua yang ada di muka bumi, aku akan jadikan rata dengan tanah. Engkau akan tahu bahwasanya tidak akan ada lagi Jakarta. Tidak akan ada lagi yang namanya Indonesia. Semua akan rata sama tanah. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana engkau mengabdi kepada Allah? Salah satunya engkau menikah dalam rangka menyempurnakan agamamu. Dan ketahuilah Rifki, aku berharap, ya, dari dua nama ini, engkau Rifki yang artinya lembut, ya, engkau bisa memberikan kelembutan kepada Sakinah, Ayumi Sakinah, yang dapat menghadirkan kedamaian dan ketentraman di dalam rumahmu. Tapi ketahuilah yang kau nikahi adalah pelaku dosa. Ayumi ini pelaku dosa. Dia wanita yang penuh dengan kekurangan, sama dengan dirimu. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Dan kita akan melakukan kesalahan berulang kali.
Jadi tatkala terjadi keributan di dalam rumah tangga, tatkala engkau ada yang tidak engkau sukai dari Ayumi, engkau ketahui dia punya banyak dosa sebagaimana engkau punya banyak dosa. Maka lihatlah kepada kelebihan Ayumi, bukan melihat kepada kekurangannya. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Kita bisa tanya tentang Nabi SAW kepada istri-istrinya, kepada pembantunya, bagaimana Nabi SAW. Sebagian kita hanya baik di depan orang, dia terhormat di depan orang. Tapi terkadang tatkala ditanya kepada istrinya, bagaimana suamimu? Dia hanya mengatakan, semoga suatu saat aku bisa menuntut dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, akan ada persidangan di mana semua akan mendapatkan keadilan. Bahkan binatang pun mendapatkan keadilan. Maka buat Rifki, ada satu tugas terberat dirimu. Bicara nafkah, mungkin Ayumi bisa cari nafkah. Dan engkau tidak punya peran sama sekali membesarkan dia. Ayahnya, bundanya mendidik dia. Tugas terbesar engkau setelah sebentar lagi engkau mengatakan, aku terima nikahnya, adalah bagaimana engkau menyelamatkan Ayumi dari api neraka. Bukan dari kelaparan, bukan dari badai yang akan datang, tapi dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena sebuah kepastian yang sudah Allah tetapkan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Semua dari kalian pasti melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kau pasti akan melewatinya. Dan bagaimana engkau bisa menyelamatkan Ayumi yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kesalahan? Jangan sampai suatu saat ternyata Ayumi yang menuntut dirimu di hadapan Allah. Dikatakan mungkin kelak akan ada seorang wanita yang mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbi, hadza zawji. Wahai Rabbku, ini suamiku. Ini suamiku ya Allah. Ma'allamani wala addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidik aku bagaimana aku menjadi hambamu. Innama ya'tini bi khubzis. Kerjanya cuma cari duit dia. Dia pikir dengan memberikan nafkah, dia memberikan sandang, pangan, papan, selesai. Lah, engkau mengambil dia dari ayahandanya, yang mana akan berpindah surga dan nerakanya kepada dirimu. Maka semoga engkau bisa menjalankan amanah itu. Adapun buat Ayumi Sakinah, ya, semoga engkau mendengarkan, ya. Ketahuilah bahwa tatkala ayahmu menikahkanmu dengan Rifki, dia berharap engkau dapat hidup berbahagia dengan Rifki. Tapi ketahuilah engkau akan mendapatkan keributan dan permasalahan di dalam rumah tanggamu. Jangan kasih beban kepada orang tuamu. Selama engkau bisa menyelesaikan sendiri, selesaikan masalahmu. Dan ingat, suamimu itu surgamu dan nerakamu. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Kebanyakan wanita itu kalau cantik suaminya tanya apa? Mau kemana? Karena dia nggak pernah cantik di rumahnya. Dia berias bersolek untuk orang lain. Maka ingat Ayumi, jadilah engkau cantik hanya buat Rifki. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh taat, nurut sama suaminya. Kemudian kalau ditinggal sama suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.